Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Epa Jayantika senang sekali menemani pemirsa di rumah dalam acara Yuana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yuana Bali, pada edisi kali ini kita bersama-sama akan menampilkan profil siswa berprestasi dari SMP Negeri 1 Denpasar yang baru saja meraih medali emas dalam ajang Thailand Inventors Day 2024 yang terselenggara pada tanggal 2-6 Februari di Bangkok International Trade and Exhibition Center BITEC Thailand, Bangkok. Dan selain itu pemirsa, 4 siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja ini berhasil menyingkirkan 24 negara pesaing dalam ajang tersebut. Dan pemirsa pastinya penasaran kan kira-kira siapa sih yang akan kita ulas minggu ini? Untuk itu pemirsa selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yuana Max. Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas 4 orang siswa yang tergabung dalam kelompok karya ilmiah remaja KIR dari SMP Negeri 1 Denpasar. Keempat siswa tersebut yakni Gusdi Satria Wiwekananda, dalam Kastara Winayagar, Igede Narendra Kusuma Satwika, dan Ngurah Bagus Raditya Ananda Puja. Baru-baru ini mereka berhasil meraih medali emas Gold Prize dalam ajang Bangkok International Intellectual Property Invention, Innovation and Technology Exposition IPTEX pada Thailand Inventors Day 2024 yang berlangsung pada tanggal 2-6 Februari di Bangkok International Trade and Exhibition Center BITEC, Bangkok, Thailand. Perhelatan akbar yang mempertemukan para peneliti dari berbagai negara ini tidak hanya diikuti oleh peserta dari Indonesia saja, namun juga dari negara-negara lain. Keempat siswa asal SMP Negeri 1 Denpasar ini harus menghadapi 625 peserta lain yang berasal dari 25 negara termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Jepang, China, Brunei Darussalam, Maroko, India, Saudi Arabia, Pakistan, Mesir, Kanada, Polandia, Australia, dan Kroasia. Congratulations to Indonesian team enhancing effectiveness of preventive maintenance through the innovation of liquid ink. Gusdi Satria Wiwekananda mengatakan, dalam mengikuti ajang bergengsi tersebut, timnya meneliti atau membuat sebuah produk keramik dinding dari bahan alami dengan memanfaatkan limbah kayu bakar. Penelitian Gusdi Satria dan teman-temannya mengangkat inovasi Effectiveness of Firewood Waste for Making Walls Keramik atau efektivitas limbah kayu bakar untuk pembuatan keramik dinding. Adapun produk yang dikembangkan berupa keramik dinding yang lebih menonjolkan pada aspek estetika seperti gradasi warna, kilap, tekstur, dan motif atau pola. Dengan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa abu kayu bakar memiliki kandungan karbon yang dapat dimanfaatkan untuk membuat keramik dinding dengan menggunakan teknik biokomposit. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusdi, selaku ketua tim dari KIR SMPN 1 Denpasar. Kami pada kali ini mengikuti lomba di TID yaitu Thailand Inventors Day yang membawa inovasi yaitu kita membuat keramik dari abu kayu bakar. Prosesnya awal kita menemukan inovasi ini karena kan dulu 2023 saya dan teman saya Ganes pernah mengikuti lomba juga di Thailand, dan itu inovasinya adalah biofoam. Itu terbuat dari limbah coklat dan sama limbah ampas tahu. Nah, kami kan waktu itu pernah ke pabrik ampas tahu dan
pembuatan styrofoam tersebut menggunakan bahan bakarnya kayu abu bakar. Nah, kami meneliti bahwa abu kayu bakar tersebut memiliki kandungan yaitu karbon yang bisa digunakan untuk membuat keramik dengan teknik biokomposit. Prosesnya cukup panjang sih, dari kayak menelitinya buat makalah, terus menemukan apakah bisa abu kayu bakar itu membuat keramik, terus persiapan untuk lombanya seperti poster ataupun brosur seperti itu. Remaja yang memang senang mengikuti lomba dalam bidang penelitian ini menambahkan selama di Thailand, timnya selalu berusaha mempresentasikan temuan yang mereka teliti semaksimal mungkin. Di sana mereka mengikuti pameran dengan menampilkan hasil penelitian yang dilakukan. Dengan kerja keras yang dilakukan, booth mereka dikunjungi lebih dari 100 orang pengunjung dan mampu meraih medali emas gold prize dengan menyingkirkan 24 negara pesaing dalam ajang tersebut. Pelaksanaannya dia seperti kayak berbentuk booth gitu, dan kayak pameran seperti biasa yang ada. Dan kami membuat booth, dan di situ banyak sekali tim dari sekolah lain, termasuk dari luar negeri maupun di dalam negeri. Situasi pamerannya cukup ramai, dan juga di situ ada anak-anak dari sekolah Thailand yang mengunjungi perlombaan itu, dan kami juga waktu itu booth kami dikunjungi lebih dari 100 orang. Tim peneliti remaja dari SMP Negeri 1 Denpasar ini mengangkat inovasi yang dibuat mengingat abu kayu bakar dapat menimbulkan polusi udara serta gampangnya memperoleh abu kayu bakar. Selain itu, keramik memiliki nilai ekonomis tinggi yang kerap dicari masyarakat sebagai dekorasi karena mengandung nilai estetika. Kenapa kami memilih produk ini? Karena kan di Bali cukup banyak saya lihat itu rumah-rumah menggunakan keramik, dan keramik tersebut mengandung nilai estetika. Dan kenapa kami memilih abu kayu bakar sebagai bahan untuk pembuatan keramik? Karena abu kayu bakar itu bisa menjadi penyebab dari adanya polusi udara. Kami membuat ini karena kan kami pertamanya tahu ada pabrik styrofoam, dan pabrik styrofoam tersebut membuat styrofoam menggunakan bahan bakar kayu bakar. Nah, kayu bakar tersebut menghasilkan yaitu abu, dan abu tersebut jika dibuang oleh pabrik tersebut memerlukan biaya, contohnya biaya transportasi maupun biaya tempat pembuangannya. Nah, maka dari itu kami ingin membuat keramik tersebut. Pemerolehannya gampang, dan itu untuk mengambil bahannya gratis dan nggak perlu bayar. Dan juga pabrik styrofoam di Bali cukup banyak, jadi gampang. Setiap produk yang dihasilkan dari sebuah penelitian tentu memiliki kekurangan serta kelebihan. Salah satu anggota tim dalam Kastara Vinayagar atau yang akrab disapa Ganesh mengatakan, kelebihan dari produk yang dihasilkan yakni bahan dasar pembuatan gampang didapatkan, proses pembuatan cepat, memiliki daya rekat yang kuat jika dibandingkan dengan keramik komersil lainnya. Keramik yang dihasilkan lebih kuat. Hal tersebut dibuktikan dengan uji daya banding dan daya rapuh. Perkenalkan, nama saya dalam Kastara Vinayagar, biasa dipanggil Ganesh, dari SMP Negeri 1 Denpasar, merupakan salah satu anggota KIR SMP Negeri 1 Denpasar. Nah, jadi kelebihan produk kami yang pertama, bahan utama dari produk kami dapat didapat dengan mudah dan juga bisa didapat dengan gratis. Yang kedua, kelebihan produk kami yaitu bisa dibuat dengan cepat dibandingkan keramik-keramik biasa, dan yang kedua bisa dibuat oleh masyarakat. Dan yang ketiga, keramik kami pada saat kami melakukan penelitian, kami menemukan bahwa keramik kami lebih kuat dibanding keramik biasa pada uji daya banting dan juga daya rapuh. Daya rapuh tersebut merupakan daya serap air. Nah, yang keempat, keramik kami memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan keramik yang berbahan dasar kayu. Namun, jika pada keramik yang berbahan dasar tanah liat, keramik kami cukup lebih mahal.
Nah, untuk ukuran keramik bisa dimodifikasi tergantung keinginan. Kami mengikuti tren yang ada pada zaman sekarang, yaitu untuk ketebalan 5 mm dan untuk sisinya 20 x 20. Dalam mengikuti ajang bergengsi di tingkat internasional ini, Ganesh bersama teman-temannya mengaku mendapatkan banyak pengalaman baru, mempelajari hal baru terutama bahasa Thailand, serta bahasa asing lainnya yang digunakan para peserta lain dari negara pesaing. Ganesh pun mengaku bangga atas raihan prestasi yang telah mereka dapatkan. Ia berharap prestasi yang diraih dapat mengimbas dan memotivasi siswa lainnya untuk terus menunjukkan kemampuan yang dimiliki dalam berbagai bidang. Pertanyaan-pertanyaan yang cukup beragam dari para juri, dan saya juga mendapat bahasa-bahasa baru seperti bahasa di Thailand, bahasa menyapa atau berterima kasih di Thailand, dan juga bahasa-bahasa Inggris yang saya dapatkan dari kontestan-kontestan lain. Cukup senang atas kemenangan yang kami raih bersama, dan juga cukup bangga sudah membanggakan nama SMP Negeri 1 Denpasar. Jadi untuk teman-teman semua, kita bisa mengembangkan ide-ide kita dan beberapa inovasi kita kepada lomba-lomba yang kita bisa ikuti untuk mencari pengalaman. Semoga beberapa pengalaman saya bisa menjadi motivasi untuk kalian. Dalam mengikuti ajang bergengsi di tingkat internasional ini, tim KIR SMP Negeri 1 Denpasar mendapatkan apresiasi serta dukungan penuh dari pihak sekolah. Selain pembinaan, sekolah memberikan ruang gerak pada siswa untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Menanggapi hasil lomba anak-anak kemarin di Thailand, sangat syukur dan berbangga sekali mereka dengan perjuangan yang sudah luar biasa mendapatkan hasil yang diharapkan, yaitu medali emas. Dan ini sepenuhnya hasil ini kami kembalikan atau kami dedikasikan kepada anak-anak yang telah berjuang luar biasa, kemudian orang tua yang memberikan support luar biasa, pimpinan kami baik di sekolah SMP Negeri 1 Denpasar, di dinas, dan juga Pak Wali Kota sangat mendukung kegiatan kami. Untuk pembinaan yang kami lakukan, jadi selaku pembina kami lebih menempatkan diri sebagai seorang pendamping, yaitu mengarahkan mereka mencari berbagai literatur atau berbagai sumber yang bisa mendukung inovasi dan penelitian, kemudian memberikan penguatan, memberikan pendampingan dalam pembuatan produk, serta memberikan masukan terkait dengan pengujian-pengujian yang sekiranya diperlukan untuk memperkuat inovasi dan gagasan mereka. Anak-anak SMP 1 Denpasar ini memiliki bakat yang luar biasa. Salah satunya adalah bakat di dalam karya ilmiah remaja yang baru-baru ini sudah mendapatkan medali emas di Thailand. Jadi saya sebagai kepala sekolah atas nama lembaga sangat mengapresiasi dari bakat anak-anak tersebut. Jadi melalui lomba-lomba baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi serta nasional, kita libatkan anak-anak, kita kirim anak-anak untuk mengikuti lomba supaya mengasah bakat anak tersebut. Apresiasi yang diberikan oleh lembaga kepada anak-anak yang berprestasi tersebut, di mana setiap anak-anak yang berprestasi kita hadirkan pada saat upacara bendera di lapangan, sehingga kita semua guru pegawai memberikan selamat kepada anak tersebut. Jadi untuk memotivasi siswa-siswa yang lainnya, jadi melalui apresiasi dari sekolah memberikan selamat kepada anak tersebut. Harapan kami sebagai lembaga pimpinan di sekolah SMP 1 Denpasar akan terus memotivasi, terus meningkatkan bakat-bakat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler yang disiapkan di sekolah. Jadi kedepannya apa bakat tersebut melalui ekstra itulah kita bina anak-anak tersebut sampai mengikuti lomba sampai ke tingkat internasional.
Nah, gimana Yona Bali, prestasi dari teman kita tadi tentu sangat membanggakan sekali ya. Mampu menghasilkan produk dari sebuah penelitian merupakan hal yang sangat luar biasa. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi Yuana dimanapun berada. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kita bersama-sama akan membahas lebih lanjut terkait kegiatan penelitian yang mereka lakukan sampai mampu meraih medali emas dalam ajang bergengsi tersebut. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama Yuana Max. Yona Bali, dalam penelitian yang dilakukan, peneliti remaja asal SMP Negeri 1 Denpasar mengembangkan inovasi efektivitas limbah kayu bakar untuk pembuatan keramik dinding. Nah, pemirsa, penggunaan limbah kayu bakar berupa abu dikatakan efektif untuk mengurangi dampak negatif limbah kayu bakar yang dapat menjadi polusi udara. Seperti apa ya proses pembuatannya? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Yona Bali berhasil meraih medali emas dalam ajang bergengsi di tingkat internasional merupakan kebanggaan tersendiri bagi siswa yang tergabung dalam tim karya ilmiah remaja SMP Negeri 1 Denpasar. Salah satu anggota tim, Igede Narendra Kusuma Satwika mengatakan, dalam pembuatan produk ada beberapa komposisi yang digunakan. Jenis penelitian yang dilakukan berupa eksperimen sederhana dengan metode pengumpulan data acak lengkap yang terdiri dari 4 perlakuan, yaitu T0, keramik dinding yang dijual di pasar, T1, keramik dinding dari limbah kayu bakar dengan komposisi 2:3, T2, keramik dinding dari limbah kayu bakar dengan komposisi 1:1, dan T3, keramik dinding dari limbah kayu bakar dengan komposisi 3:2. Perkenalkan, nama saya Igede Narendra Kusuma Satwika. Saya kelas 7. Saya merupakan salah satu anggota tim KIR SMP Negeri 1 Denpasar yang berangkat ke Thailand. Untuk produk kami, komposisi yang kami gunakan yaitu untuk P1, kami menggunakan komposisi 2:3, yang dimana 2 itu adalah filler dan 3 itu adalah matriksnya. Sementara untuk P2 kami menggunakan komposisi 1:1. Dan yang terakhir untuk P3 kami menggunakan komposisi 3:2. Bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu ada resin, hardener, dan abu kayu bakar. Sementara untuk alat yang digunakan yaitu timbangan digital, cetakan berukuran 20x20, kertas mika, dan juga saringan yang berukuran 50 mesh. Untuk cara pembuatannya, yaitu yang pertama, kami mengayak abu kayu bakar agar ukurannya rata. Yang kedua, kami menimbang alat dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, kami membuat adonan. Yang keempat, kami mengaduknya hingga rata. Yang terakhir, kami mencetak adonan tersebut dan menunggunya hingga kering, sekitar 1 hingga 2 jam. Proses pengeringannya, kami menaruh cetakan yang sudah berisi adonan tersebut di bawah sinar matahari sehingga dia mudah kering. Untuk proses pengeringannya tidak perlu di-open, hanya perlu dibiarkan di ruangan terbuka. Keramik dinding memiliki fungsi utama untuk memperindah dekorasi ruangan. Oleh karena itu, ada 5 nilai atau aspek yang diperhatikan dalam pembuatan produk berupa keramik dinding ini. Di antaranya warna, gradasi, motif, tekstur, dan kilap. Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan keramik dinding berwarna gradasi abu-abu, kilap dop, tekstur halus, dan motif atau pola bergaris. Ada 5 nilai, yaitu yang pertama warna, yang kedua gradasi, yang ketiga motif, yang keempat tekstur, dan yang terakhir ada kilap. Untuk warna pada P1 yaitu abu-abu, berkilap dop, bertekstur agak kasar, dan juga bermotif garis-garis. Untuk motifnya ada 3. Yang P1 itu garis-garis abstrak, yang di sana motifnya itu lebih banyak daripada yang lainnya. Untuk yang kedua, motifnya itu lebih sedikit, dan yang terakhir itu motifnya paling sedikit dari ketiganya. Tapi untuk
bentuk motifnya masih sama, yaitu tentang garis. Untuk teksturnya, di sini P3 memiliki tekstur yang paling kasar karena resinnya paling sedikit sehingga dia tidak terlalu halus. Untuk kilapnya, yang P1 kilapnya itu dop, yang P2 itu gloss, dan yang terakhir itu dop. Untuk motifnya nanti kita akan menyesuaikan dengan minat masyarakat. Selain memperhatikan aspek produk, dilaksanakan pula beberapa uji, diantaranya uji daya serap air, uji kuat tekan, uji kuat beban, uji tahan banting, uji kerekatan, dan uji tingkat kesukaan konsumen. Berdasarkan hasil pengujian terhadap produk dengan menggunakan indikator penelitian yaitu uji daya serap air, uji ketahanan, dan uji rekat, disimpulkan bahwa T1 adalah produk keramik dinding yang paling efektif karena memiliki daya serap air paling rendah 2,56%, ketahanan tidak pecah, dan daya rekat merekat. Sementara berdasarkan hasil uji tingkat kesukaan konsumen, T2 adalah produk yang paling disukai konsumen dengan skor rata-rata 4,14. Kami melakukan 6 pengujian, yaitu yang pertama kami melakukan uji daya serap air, yang kedua kami melakukan uji kuat tekan, yang ketiga kami melakukan uji kuat beban, yang keempat kami melakukan uji tahan banting, yang kelima kami melakukan uji kerekatan, dan yang terakhir kami melakukan uji tingkat kesukaan konsumen. Kami mengharapkan agar produk ini kedepannya dapat dikembangkan serta dapat dijual ke masyarakat. Dan selain itu, kami berharap agar produk kami ini dapat menginspirasi orang lain agar bisa memanfaatkan limbah yang kemudian diolah untuk menjadi suatu produk. Sementara itu, anggota tim lainnya yakni Ngurah Bagus Raditya Ananda Puja mengaku bangga atas medali emas yang berhasil mereka raih di tingkat internasional. Selain itu, remaja yang akrab disapa Raditya ini mengaku mendapatkan banyak ilmu baru ketika melakukan penelitian, terutama dalam membuat keramik dinding dengan pemanfaatan limbah kayu bakar. Ia berharap kedepannya memiliki kesempatan untuk mengikuti ajang bergengsi seperti ini dan mampu meraih medali emas dalam perlombaan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Ngurah Bagus Raditya Ananda Puja. Saya adalah salah satu dari anggota tim KIR SMP 1. Dan perasaan saya adalah senang karena bisa mendapat tim baru. Dan ini adalah pertama kali saya ke Thailand dan syukurnya saya bisa mendapatkan gold. Pengalaman saya itu bisa mendapat teman baru dari luar Bali, misalnya dari Indonesia dan dari luar negeri. Dan saya pun bisa mengembangkan produk ini bersama tim saya. Meski berhasil meraih medali emas, banyak kendala yang mereka alami. Di awal pameran, tidak ada pengunjung yang datang ke booth mereka. Untuk itu, mereka terus berusaha melakukan berbagai promosi agar ada pengunjung yang melihat hasil penelitian yang mereka pamerkan di booth yang telah disiapkan. Kendala kami yaitu saat mencoba agar pengunjung tertarik untuk mengunjungi booth kami. Namun, kami mempunyai solusi yaitu dengan mempromosikan brosur kami dan membuat booth kami lebih gencar. Sehingga kami bisa mendapatkan 100 lebih pengunjung dan bisa membuat pengunjung tertarik. Momen tak terlupakan adalah saat booth kami dikunjungi oleh Ratu Thailand dan dipuji oleh para juri. Dan saat itu kami juga bisa membawa bendera Indonesia dan bendera sekolah kami yaitu Spensa ke panggung kejuaraan. Harapan kami adalah agar bisa mendapatkan gol di lomba-lomba lainnya. Jadi kami dari selaku orang tua sangat bangga dan terharu dengan perjuangan anak kami yang begitu kompak, semangat, dan tentunya berhasil membawa medali emas. Yang mana itu mampu mengharumkan nama sekolah SMP 1 Denpasar, juga Indonesia di kancah internasional, yang mana SMP 1 Denpasar membawa gold medal ini dengan menyingkirkan 24 negara dari 625 peserta.
Jadi tentunya sangat bangga sekali. Harapannya semoga ke depan anak-anak termotivasi untuk lebih bersemangat lagi dalam mengukir prestasi, dalam berinovasi. Semoga nantinya di kancah-kancah internasional bisa tetap mengharumkan nama sekolah, nama negara, dan juga bisa menjadi kebanggaan bagi para orang tua. Untuk kedepannya, tim KIR SMP Negeri 1 Denpasar akan melanjutkan penelitian yang dilakukan guna menyempurnakan produk yang dihasilkan. Mereka berharap hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, mereka mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah, guru pembina, kepala sekolah, orang tua, maupun teman-temannya atas dukungan serta pembinaan yang diberikan. Semoga tim KIR SMP Negeri 1 Denpasar dapat mengikuti ajang bergengsi lainnya dan mengharumkan nama SMP Negeri 1 Denpasar di kancah internasional. Nah, Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan aktivitas, jauhi AIDS dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.